wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dul di segmen sambil ngopi dengerin mubadlah.id. Hari ini hari Senin ya. Semoga teman-teman selalu semangat. Amin. Oke, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu bahagia ya. Dan selalu membahagiakan. Amin. Oke, di hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2026. Aduh, nggak kerasa ya, sudah di penghujung bulan Juli aja. Teman-teman sudah ngapain aja di bulan Juli? Silakan komentar di kolom komentar. Ini masih sepi nih, kemana ya? Oke, baik, di bulan Juli tahun 2026 di artikel Mubadalah ada orang dengan AIDS rentan terkena tuberkulosis dan pneumonia. Kenali gejalanya. Ya. Lalu artikel yang kedua, melihat Al-Quran berbicara tentang perempuan di berita bohong dan era digital. Wow, ini kayaknya menarik ya. Lalu berikutnya, cara meredakan batuk berdahak pada orang AIDS agar tidak semakin parah. Lalu yang berikutnya, langkah tepat mengatasi mual dan muntah pada orang dengan AIDS. Lalu di artikel kemarin di tanggal 26, ketika madrasah sederhana di Madura membuka jalan bagi anak-anak disabilitas. Keren ya, mau zoom. Ketika madrasah sederhana di Madura membuka jalan bagi anak-anak disabilitas. Lalu berikutnya di tanggal 26 ada apa lagi? Tanggal 25 ini, maaf. Kenali herpes zoster dan mual berkepanjangan pada orang AIDS. Mengapa hukum negara saja tidak cukup untuk menghentikan pernikahan anak, oleh Ahmad Nur Fadil. Lalu belajar dari atlet disabilitas netra di lintas atletik. Wah, keren ya. Oke, kita coba membuka artikel tentang melihat Al-Quran berbicara tentang perempuan dan berita bohong. Ditulis oleh Fadlah Anissa. Oke. Halo teman-teman, pada kemana ini? Oke, baik. Perempuan, terutama ibu-ibu, biasanya mendapat stigma sebagai orang yang suka menggosip dan menggibah. Dan enggak ya, laki-laki juga sama kok. Cuman bedanya laki-laki nggak dipertontonkan atau nggak disebarkan. Coba aja di warung-warung kopi, di tongkrongan gitu ya, di pos ronda, gosipnya lebih jahat loh. Bahkan gosipnya bukan sebatas menggosip, tapi merencanakan aksinya loh. Tapi akan merencanakan aksinya. Setelah ngobrol panjang, lalu tiba-tiba kira-kira apa ini? Itu laki-laki. Jadi nggak hanya ibu-ibu saja yang gosip, tapi laki-laki juga. Dalam beberapa video pendek baik di TikTok, Reels atau media sosial lainnya, banyak konten yang menunjukkan ibu-ibu sedang bergosip. Dunia digital kita hari ini menganggap perempuan sebagai agen yang mudah mempercayai penyebaran berita hoax. Jika kita tarik kembali ke sejarah awal umat manusia, perempuan
seringkali dianggap sebagai pihak yang menyebabkan ia dan Adam diusir dari surga karena berita bohong yang ia percayai. Hal ini seakan-akan mengindikasikan bahwa dari awal perempuan dan berita bohong merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Lalu bagaimana sesungguhnya Islam merekam sejarah perempuan Hawa dalam merespon berita bohong atau hoax? Perempuan dan hoax dalam Islam. Berita bohong yang menyebabkan Adam dan Hawa turun ke bumi merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Nenek moyang umat manusia, Adam dan Hawa, menjadi korban atau konsumen berita hoax iblis. Oke, di segmen sambil ngopi sambil dengerin Mubadalah.id, diseruput dulu kopinya. Wah, coba ya. Mantapnya. Bermula sejarah, perempuan yang selalu berada dalam posisi subordinatif selalu saja dihubungkan dengan perempuan pertama yang diciptakan, Hawa. Dalam banyak kisah disebutkan Hawa merupakan penyebab utama turunnya Adam dari surga. Setelah iblis, tentu saja banyak orang yang meyakini bahwa melalui Hawa lah iblis berhasil menggoda Adam. Tak jarang hal ini sering dihubungkan dengan proses penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Oke. Ini hanya sebatas sejarah ya saja ya. Nanti coba kita lihat artikel selanjutnya di dalam tulisan ini. Oke. Kata bengkok perlu kita garis bawahi sebab kata tersebut mengindikasikan banyak hal bagi perempuan. Salah satunya misalnya mengenai sifat perempuan yang mudah patah sehingga harus mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki. Kata tersebut juga menjadi legitimasi tersendiri bagi banyak orang untuk mengintimidasi dan merendahkan perempuan. Oke, nah mana ya? Semisal menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang kurang akal. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam seperti mengamini hal tersebut. Beberapa ulama menyatakan pendapat yang cukup berbeda dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat kita pahami sebagai arti lahir. Tetapi sebagai kiasan hal ini cukup berbeda dengan yang termaktub dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa ini tersebar dalam beberapa surat. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 36, Quran Surat Toha ayat 115, dan Quran Surat Toha ayat 120 sampai 121. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran tentang beberapa ayat yang menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Berikutnya di subjudul tafsir.
Oke, Al-Baqarah ayat 36 menceritakan tentang penurunan Adam dan Hawa dari surga karena digelincirkan bisikan setan. Kata digelincirkan di sini menunjukkan bahwa ketika itu mereka tidak sepenuhnya sadar ketika itu. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Adam ketika itu tengah lupa. Di surat At-Toha ayat 115. Sementara itu, iblis memanfaatkan kelemahan Adam untuk menjerumuskannya. Setan menemukan bahwa naluri ingin mempertahankan hidup beserta kekuasaannya dapat menjadi pintu masuk untuk menggodanya. Ini yang ada di surat Quran surat At-Toha ayat 120 sampai 121. Oke, sebentar saya tahan dulu ya. Ini kok terasa panas ya. Saya nyalakan kipas angin. Oke, lanjut teman-teman. Sambil ngopi dengerin mubadlah.id. Diseruput dulu kopinya. Adapun penyebab percayanya Adam kepada berita bohong oleh iblis adalah karena iblis bersumpah atas nama Tuhan. Hal ini telah termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 21 sampai ayat 22. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa iblis tidak hanya membisikkan atau merayu tetapi juga bersumpah. Ulama memahami lafaz qasama berarti saling bersumpah. Dengan menggunakan arti ini, hal itu memiliki maksud bahwa di antara kedua belah pihak saling bersumpah. Sebagian kalangan menolak pendapat ini dengan mengajukan pendapat yang lain yang lebih masuk akal. Lafaz qasama berarti dengan berulang-ulang bersumpah atau sumpah yang terucap berkali-kali. Ini berarti bahwa iblis berupaya sekuat tenaga untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Sekaligus mengisyaratkan bahwa sebenarnya hati keduanya tidak cenderung melakukan maksiat. Wow. Oke, terima kasih Ude Fahrul Jaya yang sudah bergabung. Salam kenal. Bukan perempuan. Ya, Ude Jaya di ini adalah segmen sambil ngopi dengerin mubadlah.id. Silakan teman-teman yang sedang di kantor, yang sedang dimanapun berada, yang sedang beraktivitas, monggo diseruput dulu kopinya. Mantap. Dari ayat-ayat yang tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat sedikit kekeliruan sebagian orang memahami kisah Adam dan Hawa. Ayat-ayat tersebut tidak menceritakan Hawa perempuan sebagai pintu setan untuk menggoda Adam. Yang terjadi justru setan menggunakan kelemahan yang manusia memiliki berupa nafsu berkuasa dan hidup abadi. Penekanan Hawa sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini jelas tidak ada. Penyetaraan posisi Adam dan Hawa sebagai objek berita bohong dalam ayat di atas lebih tampak. Mereka dalam posisi yang setara. Oke. Proses penciptaan antara keduanya bukan merupakan alasan utama bagi Adam dan Hawa untuk mudah percaya pada berita bohong. Alasan utama mereka percaya justru terletak pada kalimat yang iblis ucapkan dengan mengatasnamakan Allah, dengan mengatasnamakan Tuhan. Dalam konteks digital hari ini sebetulnya bukan identitas perempuanlah yang menjadikan seseorang mudah percaya pada berita bohong, melainkan pengetahuan dan akses pada informasi yang kredibel yang membuat mereka mudah percaya. Ketika AI menyamarkan segala hal seakan-akan nyata dan benar, kita perlu ketelitian yang terbangun atas dasar wawasan dan akses yang terakhir. Wow.
Dari artikel ini kita bisa belajar, kita paham betul bahwa yang selama ini diceritakan di beberapa di mana-mana ya, bahwa sumber dari bencana atau Adam dan Hawa turun dari surga yaitu adalah akibat Hawa, akibat perempuan. Tapi dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Toha, dalam surat Al-A'raf gitu ya. Ya, surat Al-A'raf. Di sana bukan karena Hawa atau perempuan, tapi Adam sendirilah karena ingin menguasai, ingin abadi di surga, maka setan melihatnya sosok Adam, dia ingin menguasai. Nah, disitulah setan masuk dengan keinginan Adam berkuasa di surga, ingin abadi di surga, maka setan masuk. Tetapi cerita-cerita itu tersebar bahwa sumber dari Adam dan Hawa diturunkan dari surga yaitu adalah karena Hawa, karena perbuatan Hawa. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan segmen sambil ngopi dengerin mubadalah.id. Ini ada Eza Putrajaya. Terima kasih.